Dalam dunia yang penuh dengan dinamika hubungan sosial, seringkali kita menemui paradoks di mana kebaikan yang kita tunjukkan tidak selalu diimbangi dengan sikap yang sama dari orang lain. Artikel ini mengajak untuk mengubah paradigma tersebut, menuju menjadi orang bijak yang tidak lagi terjerat dalam ekspektasi akan balasan atas kebaikan yang diberikan. Dengan menolak untuk menjadi korban dari penyalahgunaan kebaikan dan dengan bijaksana menentukan batas-batas dalam memberikan bantuan, kita dapat menciptakan keseimbangan yang lebih sehat dalam hubungan sosial. Oleh karena itu, inilah saatnya untuk menggantikan peran sebagai orang baik atau jahat dengan menjadi orang bijak yang memahami pentingnya keseimbangan antara kebaikan dan ketegasan. Sebelum lanjut, jangan lupa memberikan support kepada kami dengan memberikan like, komen, subscribe dan bagikan video ini. Kita semua pernah mengalami situasi di mana kita memberikan bantuan kepada teman-teman kita tanpa ragu, selalu siap sedia ketika mereka membutuhkan, namun ketika kita sendiri memerlukan bantuan, serasa tidak ada seorang pun yang bersedia membantu. Ironisnya, terkadang kebaikan kita dimanfaatkan oleh orang lain tanpa batas. Fenomena ini umum terjadi di antara kita. Meskipun kita telah berbuat baik, namun kita tidak merasa bahagia. Inilah mengapa keseimbangan antara kebaikan dan ketegasan menjadi sangat penting. Tanpa keseimbangan ini, kehidupan kita tidak akan terkendali dan tidak baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Sekaranglah saatnya untuk menghentikan peran sebagai orang baik ataupun jahat, dan mulailah menjadi orang bijak. Dan inilah perbedaan antara orang baik dan orang bijak. Pertama, orang bijak tidak mengharapkan balasan kebaikan dari orang lain. Orang bijak tidak mengharapkan balasan atas kebaikan yang dilakukannya kepada orang lain. Kadang kita berbuat baik karena menginginkan dibalas dengan baik pula. Tapi, orang bijak tidak begitu. Mereka berbuat baik tanpa berharap mendapat balasan. Setelah berbuat baik, mereka melupakannya. Misalnya, jika kamu menolong teman yang kehabisan buku di sekolah, kamu tidak harus berharap dia akan membantumu suatu saat nanti ketika kamu butuh bantuan. Kamu hanya menolong karena kamu ingin membantunya. Ketika kamu memberi makanan kepada kucing yang kelaparan di jalanan, kamu tidak menunggu kucing itu akan memberimu apresiasi atau terima kasih. Kamu hanya memberi karena kamu peduli pada makhluk lain yang membutuhkan pertolongan. Itu saja. Kamu tidak perlu berharap kucing itu akan berterima kasih atau akan membantumu lain kali. Saat kamu menghadapi situasi yang sulit, seperti saat ujian di sekolah, jangan berharap teman-temanmu akan membantumu menyelesaikan soal-soal sulit. Sebagai gantinya, fokuslah pada usahamu sendiri. Orang bijak tidak bergantung pada bantuan orang lain untuk mencapai kesuksesan. Mereka mengandalkan usaha dan kemampuan sendiri. Mengapa begitu? Karena kebaikan yang kita lakukan mencerminkan siapa diri kita. Jadi, jika kita berbuat baik hanya karena mengharapkan balasan, itu sebenarnya tidak mencerminkan kepribadian yang baik. Sebaliknya, jika kita berbuat baik tanpa mengharapkan balasan, itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang baik. Tentu saja, tidak ada yang salah dengan menerima balasan atas kebaikan yang kita lakukan. Tapi, jika itu menjadi satu-satunya alasan kita berbuat baik, itu mungkin tidak sehat. Orang bijak tahu bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri, bukan dari apa yang orang lain berikan kepada mereka. Jadi, mulailah berbuat baik tanpa mengharapkan balasan. Bantu teman tanpa berharap mereka akan membantumu kembali. Berikan cinta tanpa mengharapkan cinta balik. Karena kebaikan sejati datang dari hati yang tulus, bukan dari harapan akan imbalan. Kedua, orang bijak tahu kapan harus mengatakan tidak.
Kebaikan sering dikaitkan dengan penerimaan dan persetujuan. Tetapi, tidak semua permintaan harus disetujui. Terkadang, kita harus berani mengatakan tidak, baik untuk kebaikan diri sendiri maupun orang lain. Ini bukan kesalahan, karena kita tidak selalu harus memenuhi keinginan orang lain. Contohnya, jika teman meminjam uang yang kita tahu tidak akan dikembalikan, lebih baik kita menolak. Ini untuk melindungi hubungan kita dengan teman dan juga keuangan kita sendiri. Atau, ketika kita sibuk dengan pekerjaan dan seseorang meminta bantuan yang kita tidak bisa berikan, kita harus jujur mengatakan tidak agar tidak mengecewakan mereka di kemudian hari. Menolak permintaan tidak selalu mudah, tetapi hal itu penting untuk menjaga keseimbangan hidup dan memprioritaskan kebutuhan serta kesejahteraan diri sendiri. Dengan mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai dan prioritas kita, kita dapat menghindari stres dan kelelahan yang berlebihan. Keberanian dan kebijaksanaan diperlukan saat mengatakan tidak. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki kontrol atas hidup kita sendiri dan tidak terjebak dalam tekanan untuk selalu menyenangkan orang lain. Dengan menghormati batas-batas diri, kita memberi contoh kepada orang lain bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan pribadi adalah penting. Jadi, mengatakan tidak bukanlah tindakan egois atau tidak ramah. Sebaliknya, itu adalah langkah yang bijaksana untuk menjaga keseimbangan, memprioritaskan diri sendiri, dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Ketiga, berhentilah berusaha agar diterima oleh orang lain. Seringkali kita mengorbankan diri kita sendiri hanya untuk mendapatkan penerimaan dari teman-teman kita. Namun, menjadi diri sendiri jauh lebih berharga daripada menjadi palsu demi diterima. Fokuslah pada menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, dan sahabat sejati akan datang dengan sendirinya. Berpikir tentang bagaimana kita bisa diterima oleh orang lain seringkali membuat kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan diri kita. Misalnya, kamu mungkin menyukai musik rock, tetapi teman-temanmu lebih suka musik pop. Kamu mulai menyembunyikan minat musik rockmu dan berpura-pura suka musik pop hanya agar diterima oleh mereka. Namun, hal itu sebenarnya membuatmu merasa tidak nyaman karena itu bukanlah dirimu yang sebenarnya. Contoh lainnya adalah ketika kamu ingin menjadi populer di sekolah. Kamu mungkin mulai meniru gaya berpakaian atau perilaku orang lain yang dianggap populer agar diterima oleh kelompok itu. Namun, perilaku palsu itu tidak akan membuatmu bahagia dalam jangka panjang karena itu bukanlah siapa dirimu sebenarnya. Alih-alih berusaha agar diterima oleh orang lain, lebih baik fokus pada menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Misalnya, jika kamu suka menggambar, luangkan waktu untuk mengembangkan bakat itu. Jika kamu senang membaca, cari buku-buku yang menarik bagi dirimu. Dengan fokus pada kegiatan dan minat yang sesuai dengan dirimu, kamu akan menjadi lebih percaya diri dan menarik bagi orang lain. Saat kamu menjadi dirimu sendiri, kamu juga akan menarik sahabat sejati yang menghargaimu apa adanya. Mereka akan menghargaimu karena kamu tulus dan autentik, bukan karena kamu berusaha menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Sahabat sejati akan mendukungmu dalam kebaikan dan keburukan, dan mereka akan tetap bersamamu tanpa menghakimi atau mengharapkanmu menjadi sesuatu yang kamu tidak. Jadi, berhentilah berusaha agar diterima oleh orang lain. Fokuslah pada menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, dan biarkan sahabat sejati datang kepadamu dengan sendirinya. Ingatlah bahwa menjadi diri sendiri adalah kuncinya untuk meraih kebahagiaan dan hubungan yang sejati dalam hidup ini. Keempat, gunakan kepekaan kita saat berinteraksi dengan orang lain. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain,
penting untuk mengandalkan kepekaan kita. Orang yang bijaksana biasanya lebih diam dan memperhatikan situasi serta sikap orang lain. Dari sini, kita bisa merasakan apakah seseorang benar-benar membutuhkan bantuan atau hanya ingin memanfaatkan kita. Contohnya, jika teman terus-menerus meminta pinjaman uang tanpa pernah mengembalikannya, mungkin mereka hanya ingin memanfaatkan kita. Dalam beberapa situasi, menunjukkan sikap cuek atau acuh tak acuh bisa menjadi keputusan yang bijak. Ini membantu kita melindungi diri dari orang-orang yang berniat memanfaatkan kita. Misalnya, jika seseorang terus-menerus meminta kita melakukan sesuatu yang merugikan atau berbahaya, seperti mengemudi dengan kecepatan yang melanggar aturan, lebih baik menolak dengan tegas demi keselamatan kita sendiri. Namun, penting juga untuk membedakan antara kecerdasan emosional dan sikap acuh tak acuh yang berlebihan. Kadang-kadang, kita mungkin merasa acuh tak acuh hanya karena kita tidak ingin terlibat dalam masalah orang lain. Namun, itu bisa membuat kita kehilangan kesempatan untuk membantu atau mendukung mereka yang membutuhkan. Sebagai contoh, jika kita melihat seseorang sedang berjuang dengan beban yang berat dan terlihat sangat tertekan, sikap cuek bisa membuat mereka merasa diabaikan dan tidak dihargai. Sebaliknya, dengan menawarkan telinga yang mendengar atau bahu untuk bersandar, kita bisa memberikan dukungan yang sangat berarti bagi mereka. Jadi, sementara penting untuk menjaga diri dari orang-orang yang berniat memanfaatkan kita, kita juga harus ingat untuk tetap membuka hati dan siap membantu orang lain saat mereka membutuhkan. Keseimbangan antara melindungi diri sendiri dan menjadi pendukung yang baik bagi orang lain adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kepekaan dan kebijaksanaan dalam interaksi kita dengan orang lain, kita dapat menjaga diri dari dimanfaatkan oleh mereka yang hanya ingin keuntungan semata. Dengan demikian, mari kita tinggalkan peran sebagai orang baik atau jahat, dan mulailah menjadi orang bijak yang mampu menghadapi setiap situasi dengan keseimbangan antara kebaikan dan ketegasan. Itulah kunci untuk menjalani kehidupan yang seimbang dan berarti bagi diri kita sendiri serta orang lain. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.